Bapak terima kasih buat malam ini hamba-Mu masih diberi kesempatan untuk menyampaikan isi hati-Mu yang menjadikan satu pembelajaran buat kami untuk kami tidak melakukan apa yang merugikan orang lain, bahkan ketika kami jadi pihak ketiga, kami hari ini mau bertobat meninggalkannya. Buat kami juga yang lagi disakiti sebagai objek, kami juga tidak mau sakit hati, supaya kami juga menikmati anugerah Tuhan yang besar di balik rasa sakit kami. Terima kasih Tuhan, urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan itu kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin. Ya, shalom semuanya. Ya, saya juga sewaktu mau khotbah ini saya dengar dari salah satu jemaat saya bahwa pelakornya barusan meninggal minggu lalu. Ya, hanya sakit, ndak sakit keras, sakit ya sakit umum lah, kayak misalnya sesak nafas, tapi itu bisa menyebabkan kematian. Ya, ada juga yang jemaat saya satunya juga sudah meninggal, wanita tobatnya, pelakornya suaminya hanya karena batuk. Ya, batuk aja bisa meninggal, saudara. Makanya hari ini ya kalau kita meninggal, kita sudah melakukan yang terbaik buat Tuhan. Kita tahu meninggal kita kemana lah. Kalau meninggalnya dalam posisi sebagai wanita pengrusak rumah tangga orang, wanita tobat ya, wanita pengambil pasangan orang, atau ya suami seorang pria yang mengambil istri orang, itu sama aja ya. Makanya pastikan hari ini saya dapat tema bagaimana saya itu 2 hari yang lalu saya itu baca kitab Amsal gitu ya. Waktu saya baca kitab Amsal, saya baca sampai di pembahasan firman demi firman, tiba-tiba Roh Kudus kayak mengingatkan saya gini, khotbahkan ini gitu ya, khotbahkan ini tentang bagaimana engkau bahas tentang pelakor ya, orang yang ngambil suami orang yang ngambil istri orang, yang perusak rumah tangga. Saya pikir-pikir, oh ya benar juga ya, ini ayat luar biasa. Makanya yuk malam ini kita buka terlebih dahulu ya. Jadi hari ini saya berkhotbah tentang tema yang spesial ya. Kita percaya bahwa ini juga jeritan hatinya Tuhan, supaya jangan sampai ya kenikmatan yang dinikmati itu benar-benar kalau waktu bayar harga. Orang tuh sampai bilang gini kalau bayar harga, kalau tahu bayar harganya seperti ini, saya sudah tidak akan pernah mau melakukan itu. Banyak ya orang perusak rumah tangga itu datang sama saya, mereka rata-rata bilang gini, Bu, kalau tahu hari ini seperti ini, saya benar-benar Bu ndak akan pernah mau melakukannya, Bu. Sungguh ndak sebanding Bu dengan kenikmatannya, bagaimana akibat bayar harga. Nah, malam ini yuk kita buka terlebih dahulu di Amsal 24 ayat 15 sampai 16. Saya akan berusaha pelan-pelan ya, supaya ayat ini juga dicatat, atau nanti kalau khotbah ini sudah menjadi khotbah di YouTube, saudara bisa sebarkan buat orang-orang yang mungkin teman saudara, mungkin kerabat ya yang dekat, dan saudara tahu mereka sedang mengambil pasangan hidup orang. Bagikan khotbah ini supaya ini membawa mereka membawa mereka keluar dari lingkaran setan, dari lingkaran iblis yang menjerumuskan mereka dengan dosa kenikmatan sesaat, tapi nanti bayar harganya pasti mahal. Kita baca, jangan mengintai kediaman orang benar seperti orang fasik. Jangan merusak rumahnya ya. Hari ini pastikan jangan pernah mengintai dan merusak rumah tangga orang. Lihat ya, 16 ayat ini ayat yang sering kita dengar.
kita hari ini ngalami pasangan hidup kita, hari ini sedang melakukan sesuatu ya, mungkin diambil orang dan sebagainya, kita sebagai pihak penderita ya, kita tidak perlu takut. Karena ketika ada firman yang berkata, jangan mengintai kediaman orang benar, jangan merusak rumahnya. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia pasti bangun kembali, tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Makanya kenapa setiap saya orang konseling, saya selalu bilang gini, jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa, walaupun terlihat engkau ada di bawah, engkau lagi jatuh berkali-kali akibat ulah orang yang rusak rumah tangga ya. Nggak tahu itu orang perusak rumah tangga yang kelihatannya gemuk, segar, tapi percayalah kita yang berkali-kali jatuh, mungkin kita sebagai pihak di posisi yang benar. Saudara berpikir gini, lah kita ini orang benar, istri benar, setia, tidak balas selingkuh, tapi yang bonyok itu kita loh Bu Eli. Sementara yang merusak, mengintai rumah tangga kita kelihatannya gemuk Bu Eli, kelihatannya makin dimanja, makin disayang, tapi kita ini posisi jatuhnya bukan hanya sekali, tapi berkali-kali. Saudara tidak perlu takut. Hari ini, malam ini, ayat ini akan menjadi kekuatan buat saudara yang lagi jatuh berkali-kali akibat ulah orang yang mengintai dan merusak rumah tanggamu. Firman Tuhan jelas berkata, pasti bangun kembali. Makanya kenapa saya paling anti dengan perceraian, karena saya mengerti firman ini. Saudara mau, tadi ada seorang ibu yang bilang gini, Bu, saya hampir putus asa. Anaknya pelakor 3, Bu. Ya, 3. Sementara saya belum punya anak. Saya cuma bilang sama ibu ini, ibu tenang aja. Nggak usah takut. Mau punya anak 1, 2, 3. Keadaan hidupmu boleh jatuh berkali-kali akibat pelakor yang punya anak berulang kali. Tuhan tidak pernah berubah kuasanya. Mau anak 1, 3, 4, dia tetap Tuhan yang berjanji walaupun 7 kali engkau dirancangkan yang jahat. Ya, tapi percayalah angka 7 itu memang angka yang luar biasa dalam firman Tuhan ya. 7 kali jatuh, 7 kali api dipanaskan, 7 kali kita mandi di dalam sungai, 7 kali kita berputar-putar dalam tembok Yeriko. Percayalah, kita pasti bangun kembali. Makanya mau punya anak 3, saudara ndak punya anak. Kalau firman Tuhan berkata bangun kembali, berarti rumah tangga kita pasti bangun kembali enggak? Sekalipun banyak ibu-ibu atau bapak-bapak yang lagi dikirim gugat cerai, sekali lagi enggak perlu takut. Karena yang berjanji bukan manusia, tapi Tuhan yang berjanji. Kira-kira Tuhan tahu enggak? Kita di PHP 7 kali, kita sudah jatuh bangun akibat ulah pelakor yang berulang kali enggak pernah jera-jeranya mencobai, mengusik, dan berusaha untuk menjatuhkan rumah tangga orang benar, ya, merusak rumah tangga, bahkan mengintai. Percayalah, kita tetap bangun kembali. Saudara tidak perlu takut, Bu, cara bangun kembalinya gimana? Tidak ada orang yang tahu. Tapi izinkan Tuhan yang nanti membangun kembali rumah tanggamu. Jelas, kalau Tuhan yang bangun kembali rumah tangga kita, bukan hanya sekedar bangun, tapi bangunnya plus anggur yang manis. Keturunan ilahi akan diberikan plus bonus-bonusnya. Tangkep ya. Ketika Tuhan yang pulihkan keadaan Sion, rumah tanggamu dibangun kembali, maka ada anggur yang manis, keturunan ilahi plus bonus-bonusnya, termasuk umur panjang seperti Ayub ya, menikmati berkat yang luar biasa, itu pasti.
Makanya hari ini semangat yang rumah tangganya lagi diusik, lagi dirusak oleh pihak ketiga, jangan takut. Kita sekalipun dalam posisi orang benar, jatuh berkali-kali, kita tetap akan bangun kembali, tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Orang yang mengusik, merusak rumah tangga kita di Amsal 24 ayat 15, ayat 16-nya berkata jangan enak-enak. Bisa kipas-kipas dolar, bisa pergi ke luar negeri menghabiskan uang pasangan kita yang seharusnya itu milik kita, tapi senyatanya ya apa yang dikatakan firman Tuhan, tenang aja, mereka akan roboh dalam bencana. Sudah roboh, robohnya dalam bencana. Itu kira-kira bonyoknya. Percayalah, itu ndak main-main. Kalau sudah roboh, roboh dalam bencana, itu pasti sampai anak cucu juga nanti akan bayar harganya juga ndak main-main. Dan berikutnya yuk kita lihat Amsal 21 ayat 12 ya. Makanya siapapun hari ini yang lagi dirancangkan yang jahat, rumah tanggamu lagi diintai ya, dirusak dengan pihak ketiga, nggak perlu takut. Amsal 21 ayat 12, yang maha adil memperhatikan rumah orang fasik. Lihat ya, maha adil. Kita ini hari ini berjalan dengan Tuhan yang maha adil. Nggak usah takut. Kalaupun engkau terlihat yang benar, istri sah, malah nggak diperlakukan dengan adil, kayak keset, hakmu dicuri. Hari ini Bu Eli, suami saya ndak adil, suami saya ndak pulang, suami saya ndak adil, uang ndak adil Bu Eli, semua ndak adil. Ndak apa-apa. Lihat firman Tuhan berkata, Amsal 21 ayat 12, yang maha adil memperhatikan rumah orang fasik dan menjerumuskan orang fasik ke dalam kecelakaan. Sudah roboh dalam bencana, Tuhan masih lihat. Bebal terus, dipikir oh enak, berbuat dosa, ndak dihukum-hukum, tambah gemuk, tambah segar, tambah berbuat kurang ajar sama istri yang sah, berani telepon mengatakan, kamu pengemis cinta dengan suamimu, suamimu lo ndak cinta sama kamu, kenapa kamu ndak tahu malu? Tidak terjadi apa-apa, malah kita yang makin ditinggal suami, kelihatannya jatuh bukan hanya sekali, berkali-kali, sementara orang perusak rumah tangga kita tambah galak Bu Eli. Saya dikatai jelek, katanya sudah tua, ndak tahu diri, suruh bawa kaca. It's okay. Mereka tidak pernah tahu ada firman yang berkata, Allah yang maha adil memperhatikan rumah orang fasik, itu berarti seisi rumah loh, dan akan menjerumuskan orang fasik ke dalam kecelakaan. Lihat ya, sudah roboh dalam bencana, masih Tuhan sendiri yang menjerumuskan ke dalam kecelakaan. Makanya banyak orang ketika bayar harga, mereka pasti bilang gini, kalau boleh Bu Eli, ditarik mundur, saya tidak mau melakukan ini Bu Eli. Bu Eli, penyesalan itu selalu datangnya terlambat. Waktu sudah bonyok berdarah-darah di titik ini, rasanya kalau tahu hari ini saya harus bayar harga seperti ini, saya kepingin mengulang masa lalu dan saya tidak mau melakukan hari itu, saya mau bertobat Bu Eli. Jujur, hari-hari ini ada banyak penyesalan dan saya dengar ya, beberapa orang yang ngomong gini, hukum karma tabur tuai itu tidak lama di tahun-tahun ini. Ya, saudara yang lagi jatuh berkali-kali di posisi orang benar, tenang aja, tetap posisimu orang benar.
Percayalah, roboh dalam bencana segera akan terjadi. Bahkan Tuhan sendiri nanti yang memperhatikan perbuatan orang yang semena-mena, baik pihak ketiga, wanita tobat, pelakor ya, atau pebinor, pengambil bini orang. Saya kok ya bingung, kalau pelakor sering ngomong, kalau pebinor ya, pengambil bini orang. Nah ya, pengambil bini istri orang itu sama aja ya. Dan akan yang kedua itu akan terjerumus ya ke dalam. Kau udah tahu, orang terjerumus itu aja di lubang yang dalam. Lubang yang dalam itu ke dalam kecelakaan. Berarti kalau saudara renungkan kata ini, berarti kecelakaannya itu terjerumusnya sampai dalam. Orang terjerumus itu pasti dalam. Tangkap ya, kalau istilahnya ndak dalam itu bukan terjerumus saudara. Kalau lubangnya pendek itu bukan terjerumus. Kalau firman Tuhan berkata, Tuhan yang akan menjerumuskan orang fasik ke dalam kecelakaan. Berarti ke lubang yang dalam kecelakaan itu bisa saudara bayangin ya. Yang berikutnya kita lompat, Amsal 22 ayat 22 sampai 23. Amsal 22 ayat 22 sampai 23. Ayat ini berkata gini, jangan merampasi orang lemah. Saudara yang sedang jatuh karena perbuatan orang jahat, saudara sedang posisinya lemah. Tangkap ya. Saudara yang suaminya ndak pulang, lagi digugat cerai dengan surat cerai karena ulah pelakor, ulah pihak ketiga. Saudara sedang mengalami keadaan di mana saudara lemah, ya. Saudara sedang jatuh berkali-kali, itu orang lemah. Tapi firman Tuhan berkata, janganlah merampasi orang lemah. Malam ini buat saudara yang lagi dengar sebagai pihak perampas rumah tangga dan pengintai rumah tangga orang, bertobatlah segera. Jangan merasa ada di atas angin sementara istri sahnya lagi lemah. Kelihatannya tidak berdaya, sudah tidak dicintai, tidak punya hak. Hati-hati, karena Tuhan yang maha adil itu berpihak kepada istri dan suami sah yang lagi berdoa. Jangan dipikir di dunia ini terlihat wow ya, enak, istrinya lemah, jatuh, ditinggalkan, kapok ya, sudah tua, tidak tahu diri. It's okay. Istri-istri yang lagi jatuh, yang lagi lemah hari ini, jangan takut, tetaplah tenang, karena Tuhan yang maha adil sedang mengintai, dan Tuhan pasti menjerumuskan ke dalam kecelakaan. Dan peringatannya, jangan merampasi orang lemah, karena ia lemah. Tangkap ya, ayat ini bagus saudara. Jangan merampasi orang lemah karena ia lemah. Tuhan tahu enggak, saudara lagi jatuh berkali-kali akibat ulah perbuatan orang jahat. Saudara mungkin tiap hari sudah bilang gini, suakit Tuhan, suakit. Tuhan tahu enggak? Tahu. Dan kalau pihak ketiga, pelakor, berani merampasi saudara terus yang lagi lemah, ayat berikutnya, dan janganlah menginjak-injak orang yang berkesusahan. Mungkin hari ini kau seperti keset diinjak-injak ya. Saudara lagi diinjak-injak sama pelakor, sama pebinor ya. Saudara lagi benar-benar posisi sudah lemah, diinjak-injak. Tangkap ya, ada banyak orang yang merasa hari-hari ini, Bu Eli sudah lemah, diinjak-injak lagi Bu Eli. Hati ini disakiti, bukan hanya disakiti, dipereskan jeruk nipis Bu Eli, dikeceruti lagi jeruk nipis, disayat-sayat. Bu Eli bisa merasakan? Ya bisa, wong saya pernah merasakan, pasti bisa. Apa yang ibu-ibu omong dengan saya bisa merasakan, karena saya pernah dalam posisi itu. Suakitnya di sana sini, saudara tangkap ya. Tapi ayat ini menjadi kekuatan. Lihat ya,
Janganlah menginjak-injak, jangan merampasi, sebab, nah ini, kalau Tuhan yang adil, Tuhan membela perkara mereka. Wow. Ibu-ibu semangat, bapak-bapak yang istrinya lagi hilang semangat. Sebab Tuhan membela perkara mereka, dan yang ini tidak enak, mengambil nyawa orang yang merampasi mereka. Sudah terjerumus dalam kecelakaan, ndak tobat-tobat, malah terus gemuk segar. Kita hari ini dirampas, diinjak-injak. Tuhan membela perkara orang benar, istri sah, suami sah. Tuhan membela perkara istri sah. Kalau orang berani terus gemuk segar, lihat apa yang firman Tuhan katakan. Tuhan mengambil nyawa orang yang merampasi mereka. Serem enggak saudara? Waktu saya baca, saya itu sering loh baca kitab Amsal, tapi saya enggak pernah terpikir ayat ini ketika sampai Roh Kudus bilang, tenang aja, kamu kan hari ini kelihatannya hidupmu, hakmu dirampas. Ya, engkau kelihatannya sudah lemah, bukannya merasa masih di atas angin, sudah lemah, engkau diinjak-injak kan? Nah, tenang aja. Karena aku ini adalah pembela perkaramu, walaupun aku belum action. Tapi percayalah, aku sedang mempersiapkan semua. Apa yang mereka tabur, mereka tuai. Ketika mereka tidak segera bertobat, segera sadar, maka Tuhan yang mengambil nyawa orang yang merampasi mereka. Makanya kan ada, ya, saya sudah berapa orang yang konseling, ada yang pelakornya jatuh dari balkoni, ya. Itu sudah kesaksian saudara. Ada yang pelakornya tiba-tiba batuk, ya. Ada yang tiba-tiba cuman duduk meninggal. Ada yang ditabrak kereta api. Ada satu pelakor juga yang saya dengar, ya, saya sampai bilang gitu. Dan dia bilang gini, Bu, tahu pelakor suami saya wanita tobat meninggalnya gimana, Bu? Suami saya itu nempel kayak perangku. Pelakor ini ndak tahu diri, Bu Eli. Saya sering dihina-hina, tua katanya Bu Eli. Mentang-mentang dia masih muda, Bu Eli. Bu Eli tahu suatu kali dia ngalami penyakit kanker payudara. Itu semua sudah nanah darah, baunya luar biasa. Suami saya akhirnya meninggalkannya. Bau, sudah gitu badannya Bu Eli kayak tengkorak. Akhirnya meninggal dunia dengan penderitaan yang bukan jangka pendek loh Bu Eli, jangka panjang dengan bau, dimana kanker payudara, hidupnya penuh nanah, penuh darah, penderitaannya panjang, nggak mati-mati Bu Eli. Setelah itu baru meninggal. Saudara lihat ya. Makanya hari ini khotbah ini benar-benar buat siapa yang lagi dengar, dan engkau sebagai pihak ketiga segeralah bertobat. Karena firman Tuhan itu bukan perkataan manusia, firman ini akan digenapi, ya. Yang pertama itu pasti roboh dalam bencana. Mereka akan roboh dalam bencana. Kita sebagai istri sah, suami sah yang lagi bergumul semua ini akan bangun kembali. Kita akan dipulihkan dengan anggur yang manis, keturunan ilahi, plus upah bonus-bonusnya pasti Tuhan akan berikan secara luar biasa. Tuhan akan memberkati dengan limpah, itu pasti, ya. Makanya bertahan. Jangan pernah takut, tidak ada kata perceraian di mata Tuhan. Surat dunia boleh menceraikan suami istri yang sudah disahkan di depan altarnya Tuhan. Tapi buat Tuhan tidak ada kata cerai. Perceraian di dunia tidak sah. Kenapa? Makanya Tuhan bilang di firman-Nya, istri-istri tidak boleh menikah sampai suaminya meninggal. Itu karena di mata Tuhan itu tidak ada kata perceraian sampai maut. Walaupun engkau
kau diceraikan, kau tidak boleh menikah lagi sampai suamimu meninggal. Karena senyatanya di mata Tuhan, perceraian dunia itu tidak bisa menceraikan apa yang dipersatukan oleh Tuhan. Pihak ketiga, pelakor yang berusaha menceraikan apa yang dipersatukan oleh Allah, akan menghadapi kekuatan Allah sendiri. Dan firman Tuhan berkata, mereka akan roboh dalam bencana. Tuhan yang maha adil akan menjerumuskan dalam kecelakaan. Dan yang ketiga, Tuhan akan mengambil nyawa sebagai ganjaran buat perusak rumah tangga orang. Sementara kita bangun kembali, sementara itu juga Tuhan membela perkara saudara dan saya. Kita percaya hari ini kehidupan rumah tangga yang lagi hancur, jangan pernah takut. Siapa yang lagi mengintai dan merusak rumah tangga orang, bertobatlah. Karena Tuhan yang maha adil sedang memperjuangkan perkara orang benar. Dia akan bangun kembali dan dia yang berjuang untuk membela hak orang benar. Malam ini ya, saudara dan saya harus punya hati sesaat aja. Siapa yang lagi diinjak-injak, saudara lagi dirampas hak saudara, saudara sedang lemah, diinjak-injak, legowo, tulus sesaat. Ya, biarin aja, mereka sedang menuju kehancuran. Tapi buat saudara dan saya, kita sedang menuju kebangunan kembali rumah tangga, anggur manis, keturunan ilahi, berkat yang melimpah. Karena Tuhan memerintahkan berkat buat orang yang bisa diam rukun bersama. Ketika rumah tangga dipulihkan dengan anggur yang manis, maka jelas kita akan dikejar berkat. Keturunan kita juga akan menjadi keturunan ilahi yang dikejar oleh berkat. Bahkan anggur yang manis Tuhan sediakan sampai melimpah-limpah. Itu sebabnya siapapun yang rumah tangganya lagi hancur, jangan menyerah. Yuk bangun kembali bersama Tuhan. Suatu kali tidak akan pernah kita kalah. Justru orang-orang yang menginjak-injak kita yang lemah, lihat aja, tunggu tanggal mainnya. Kita akan melihat kerobohan mereka dalam bencana. Kita akan melihat bagaimana Tuhan menjerumuskan mereka dalam kecelakaan. Dan kalau mereka masih bebal, masih terus menginjak-injak dan merampasi hak kita, maka mereka akan melihat nyawa mereka Tuhan yang akan mengambil. Ini firman Tuhan. Nah, bagian kita saya cuman sekilas aja supaya kita hari ini nggak boleh punya hati juga. Oh, kalau gitu aku mau berjuang supaya pelakor mati. Oh, nggak boleh ya. Tuhan juga melihat hati ibu-ibu, bapak-bapak yang lagi diuji dengan pasangan hidupnya. Karena ini ujian karakter sedang terjadi, ujian hati terjadi, ujian iman orang benar terjadi. Kalau hatimu busuk, maka engkau juga gagal. Amsal 24 ayat 17 sampai 20. Amsal 24 ayat 17 sampai 20. Kita baca. Jangan bersukacita kalau musuhmu jatuh. Tidak boleh ya. Jangan hatimu beria-ria kalau ia terperosok. Makanya kita nggak boleh punya hati biar pelakor mati, biar pelakor cepat ditabrak kereta api. Nggak boleh, saudara ya. Kita harus tetap jaga hati, doakan. Setiap hari bagian kita bukan memikirkan hukumannya. Bagian kita saat kita diinjak-injak, tidak adil sekalipun, dirampas rumah tangga kita, dirusak oleh orang pihak ketiga, bagian kita cuman mendoakan mereka, mengampuni, memberkati. Tidak boleh. Orang benar tidak ada lain pembalasan selain mendoakan, memberkati, mengampuni. Itu pembalasan orang benar.
Selebihnya itu bukan urusan saudara, itu urusan Tuhan. Karena jelas dari tadi kita baca, yang bisa membuat mereka roboh, yang membuat mereka terjerumus dalam kecelakaan, bahkan yang membuat mereka meninggal, itu bukan lagi kita, tapi semuanya berbicara Tuhan, Tuhan, Tuhan. Tangkap ya, ayat 18. Supaya Tuhan tidak melihatnya dan menganggapnya jahat. Nah, hati kita kalau kotor, kita dianggap jahat juga. Lalu memalingkan murkanya pada orang itu. Jangan sampai kita karena hari ini hati kita kotor, kita juga kena murkanya Tuhan. Nggak usah. Hari ini ibu-ibu, bapak-bapak, yuk senyum aja dengan ulah mereka. Walaupun mereka kelihatannya kok enak ya Bu Eli, dimanja-manja, dibelikan barang bagus-bagus, diajak jalan-jalan ke luar negeri, ke luar kota, ke Bali Bu Eli. Sementara boro-boro sama saya pegang tangannya aja tuh suami saya nggak mau Bu Eli, bahkan saya ditampar Bu Eli, pegang tangannya mau dipeluk, saya kadang-kadang kangen dan sebagainya. Tenang aja ya, nggak usah takut. Saudara percaya ayat 19 ya. Jangan menjadi marah karena orang yang berbuat jahat. Nah, hari ini jangan bersukacita ya. Jangan kalau orang hari ini musuhmu hancur, jatuh dalam celaka, dijerumuskan, roboh dalam bencana, kita jangan sampai hati kita kotor. Yang kedua, jangan menjadi marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri kepada orang fasik. Hari ini jangan marah dengan ulah pelakor, jangan marah dengan ulah pebinor, jangan marah, jangan iri dengan kemewahan wanita tobat yang dibeliin barang-barang mewah, disayang-sayang, dimanja-manja. Jangan iri. Apa sih yang saudara irikan? Kalau kenikmatannya akan bayar harga, roboh dalam bencana, terjerumus dalam kecelakaan, bahkan akan dicabut nyawanya kalau tidak tobat-tobat. Apa yang perlu diiri hatikan? Berarti mereka tidak pernah tahu di balik kenikmatannya, menikmati suaminya orang, menikmati istrinya orang, mereka bayar harganya sangat mahal. Bukan hanya mahal, sangat mahal ya, sangat-sangat mahal. Itu sebabnya hari ini tidak usah marah ya. Kalau ditelepon gelap dari pelakor, dimaki-maki, ndak usah marah. Saya pernah ditanya, Bu, saya ditelepon pelakor, diteror, saya harus jawab apa? Blok aja. Tapi pakai nomor lain ya sudah. Kalau dia teror, ndak usah dibuka, ndak usah diapain. Kalaupun sempet saudara angkat dan saudara dimaki-maki, tetap jaga hati, ampuni aja. Ndak usah pusing, jangan marah, jangan iri. Ayat yang ke-20. Karena tidak ada masa depan bagi penjahat. Pelita orang fasik akan padam. Sekali lagi malam ini yuk, siapa yang marah dengan pelakor, siapa yang lagi sakit hati dengan pebinor, hari ini malam ini bertobat. Firman Tuhan berkata, jangan marah melihat kejahatannya. Saya balik ya. Jangan iri dengan kenikmatan hasil dosanya. Yang ketiga, jangan bersukacita melihat kejatuhannya. Sekali lagi, sebagai istri, sebagai suami yang lagi menantikan istrinya pulang, jangan marah melihat kejahatan pelakor pebinor. Jangan iri dengan kenikmatan hasil dosanya. Yang ketiga, jangan bersukacita melihat kejatuhannya. Itu sebabnya kalau kita sebagai istri yang sah, suami yang sah, hari ini jangan marah, jangan iri, jangan sukacita ketika mereka sedang roboh dalam bencana ya. Tuhan tuh luar biasa. Kalau orang benar jatuh,
Tapi kalau orang berdosa, ya kita mungkin jatuh sebagai istri sah. Hari ini jujur, dengan perbuatan pelakor, banyak ibu-ibu yang pusing 7 keliling. Banyak ibu-ibu mau bunuh diri. Saya bilang, ibu jangan bodoh. Jangan bodoh untuk bunuh diri. Lihat ya, kita cuman jatuhnya ke dalam tangan Tuhan. Tangkap ya, makanya kita bisa bangun kembali. Tapi pelakor pebinor bukan jatuh, robohnya dalam bencana. Jelas tuh, tangkap ya, kita bisa jatuh diizinkan Tuhan akibat ulah pelakor pebinor. Tapi jatuhnya, saudara tenang aja, karena jatuhnya kita itu di tangan Tuhan. Tangkap ya, kalau di tangan Tuhan yang kuat, ini akan membawa kita yang jatuh. Tangan ini akan membawa kita akan bangun kembali. Tangkap ya. Dan bangunnya nanti kalau Tuhan yang bangun, itu kembalinya melebihi yang dulu. Makanya banyak orang yang sudah dipulihkan pasti laporannya sama saya bilang gini, Bu, sekarang suami saya nempel cuinta loh Bu, ndak pengen pisah dari saya. Nah, itu pemulihannya Tuhan. Ngalang-ngalai orang pacaran, Bu, kita sekarang kayak pacaran. Haleluya. Tangkap ya, ibu-ibu, bapak-bapak, yuk berjuang. Saudara jatuh dalam tangan Tuhan. Mereka roboh dalam bencana, masih terjerumus dalam kecelakaan, dan Tuhan mencabut nyawanya. Hari ini pastikan jangan marah, jangan iri hati, jangan bersukacita kalau pelakor pebinor lagi bayar harga. Saudara tetap doakan supaya di tengah bayar harga mereka bertobat ketemu Tuhan Yesus. Tangkap ya. Hari ini yuk kita semua mau melakukan yang terbaik. Jangan syukur kapok ya. Saya dulu juga berdoa supaya pelakor yang menghancurkan rumah tangga saya cepat mati, kok ndak mati-mati ya. Itu dulu saya. Tapi sejak saya mengerti firman, saya berkata, Tuhan, anugerahmu masih terjadi buat orang berdosa. Kalau engkau beri anugerah, dia selamat. Dan saya juga tidak menuntut kemungkinan ya. Saya dipakai Tuhan, Pak Nyoto dipakai Tuhan, nanti sinetronnya pelakor bisa dipakai Tuhan. Kita semua tidak ada yang tahu. Tapi satu hal kita tidak perlu ngomong kok enak. Percayalah, mereka tetap harus bayar harga. Nggak mungkin nggak. Walaupun dosanya diampuni, roboh dalam bencana, itu pasti akan mereka alami akibat apa yang mereka tabur ya. Nah, kita lihat sekilas aja bagaimana kalau roboh dalam bencana. Amsal 26 ayat 27. Waktunya cepat ya, jalan terus. Amsal 26 ayat 27. Siapa menggali lubang akan jatuh ke dalamnya. Siapa menggelindingkan batu, batu itu akan menimpa kepalanya. Ini hukum yang pasti terjadi. Makanya ada hukum alam otomatis ya. Siapa yang gali lubang, ya jatuh ke dalamnya. Siapa yang menggelindingkan batu, ya batu itu akan menimpa dia sendiri. Itu sudah hukumnya. Jadi saudara tidak perlu takut. Kira-kira kalau bertahun-tahun wanita tobat, pelakor, gali lubang terus buat saudara. Rencananya gali lubang supaya istri sahnya yang masuk dalam lubang, suami sahnya masuk dalam lubang. Digelindingin batu, dilempari apa ya, dilempari sesuatu yang membuat saudara sakit hati. Kira-kira mereka tidak tahu hukum yang jelas apa yang digelindingkan batu. Memang kita waktu digelindingin batu kita sakit pasti. Akal logika saudara ya, orang dilempar batu pasti gini, aduh gitu ya. Jujur kita sering kali juga akibat ulah pelakor kita juga bilang gini, sakit Bu Eli, sakit. Ya sakit memang, orang digelindingin batu sakit, tapi mereka tidak tahu hukumnya. Batu itu akan menimpa dia juga loh, sama. Dan kalau
Kalau batu itu jauh, mereka bayarnya nanti plus bunga-bunganya. Mereka akan kena batunya sendiri, mereka juga akan masuk ke dalam lubang yang digali. Makanya hari ini roboh dalam bencana itu karena hukumnya mereka akan masuk ke dalam lubang yang digali, tertimpa batu yang dilemparnya, senjata makan tuan. Tangkep ya. Jadi buat pelakor, buat webinar, yuk segera bertobat. Karena lubang yang digali semakin dalam, itu semakin sulit saudara nanti bayar harganya akan semakin mahal. Karena lubangnya terus digali. Mungkin pelakor-pelakor yang sudah 2 tahun bertobat, itu puji Tuhan gali lubangnya 2 tahun. Tapi kalau sudah 10 tahun, tidak tahu diri, itu suatu kali lubang itu yang bisa masuk ya dia sendiri. Tangkep ya. Nggak mungkin rencananya istri saya mau digali lubang, masuk lubang, digelinding batu supaya hancur, tapi ternyata lubang itu untuk mengubur hidupnya sendiri dan batu itu kena kepada hidupnya sendiri, senjatanya makan tuan. Tangkep ya. Itu sedang terjadi. Jadi tenang, ibu-ibu, bapak-bapak, nggak usah panik.com. Suamimu nggak pulang, istrimu nggak pulang, bawa aja dalam doa, bawa semua perkara kepada Tuhan. Nah, kita baca Amsal 6 ayat 32 dan 33. Amsal 6 ayat 32 dan 33. Siapa melakukan zina tidak berakal budi. Orang yang berbuat demikian merusak dirinya sendiri. Ya, orang berbuat zina itu orang, makanya saya bilang orang kalau zina itu sakit jiwa karena sudah tidak punya akal budi saudara. Orang berzina itu sakit jiwanya, error, tidak punya akal budi itu error, sakit jiwa. Dan orang yang demikian tanpa mereka sadari, mereka itu sedang merusak dirinya sendiri. Siksa dan cemooh diperoleh, malunya tidak terhapuskan. Sudah ada siksa cemooh, malu tidak terhapuskan, merusak diri. Itu roboh dalam bencana. Ingat loh ya, orang yang sedang ganggu rumah tangga orang, sedang merusak, mengintai rumah tangga orang benar, hati-hati. Lubang itu akan masuk sendiri, batu dilempar, bahkan senjata makan tuan, bahkan mereka sedang merusak dirinya sendiri, mereka juga sedang menciptakan siksa cemooh, malunya, aibnya tidak terhapuskan. Buat kita yang lagi ngalami rumah tangga kita ada pihak ketiga, kita aib ya, waktu suami kita belum kembali aib. Apalagi kalau dulu saya bilang gini, saya lihat suamimu bergandengan tangan dengan ini, oh itu seperti aib, tapi itu terhapuskan dengan nanti pemulihannya, teletabisnya berpelukan. Oh itu jelas nanti orang akan melihat, wih, nah itu sudah terhapuskan. Tangkap ya bedanya. Mereka malunya tidak terhapuskan, tapi kita malunya dihapuskan sama Tuhan, menjadi pemulihan yang segala sesuatu indah pada waktunya. Tangkap ya. Jadi tenang aja yang lagi aib, gak usah bingung. Orang banyak gini, Bu, anak-anak saya gimana Bu Eli? 5 tahun kembali Bu Eli, mereka sudah waktunya menikah, mereka bakal punya pacar, pacarnya nanti ngomong apa? Ibu gak usah pikir ya, ibu gak usah pikir, karena Tuhan bertanggung jawab, nanti malunya dihapuskan. Tenang aja, Tuhan sudah siapin kok jodoh buat keturunan orang benar. Sudahlah, the best. Karena Tuhan yang memperjuangkan, membela, Tuhan yang adil sedang berpihak pada saudara dan saya malam ini. Nggak usah takut, nggak usah panik ya. Nah, yang berikutnya, satu pembahasan lagi kita selesai. Tuhan menjerumuskan mereka dalam celaka. Amsal 24 ayat 21 sampai 22. Amsal 24 ayat 21 sampai 22. Hai anakku, takutlah Tuhan dan Raja. Jangan melawan terhadap kedua-duanya. Kalau mereka berani melawan, mereka sedang melawan Tuhan ya. Kalau mereka berani terus merusak rumah tangga kita, karena dengan tiba-tiba Tuhan itu akan menimbulkan bencana
bencana dan siapa mengetahui kehancuran yang didatangkan mereka. Ada kata tiba-tiba. Karena dengan tiba-tiba yang namanya Tuhan dan Raja, mereka menimbulkan bencana dan siapa mengetahui kehancuran yang didatangkan oleh mereka. Jadi pastikan hari ini, yuk, pasti ada bencana tiba-tiba. Itu tadi ya, firman Tuhan berkata menimbulkan bencana. Nanti ada bencana yang tiba-tiba terjerumus dalam celaka. Ada yang namanya hancur tiba-tiba. Ada yang namanya itu tadi malapetaka tiba-tiba. Orang celaka itu pasti hancurnya tiba-tiba, bencananya tiba-tiba, malapetakannya tiba-tiba. Jadi hari ini ndak usah takut dengan apapun yang dilakukan oleh pihak ketiga, karena Tuhan pasti akan melakukan pembelaannya. Nanti sekonyong-konyong timbul bencana, kehancuran, malapetaka. Itu bagian mereka. Makanya terjerumus dalam malapetaka. Terjerumus di dalam satu keadaan celaka. Orang dalam celaka itu nanti komplit paketnya, hancur tiba-tiba ya. Bencana tiba-tiba, yang namanya malapetaka tiba-tiba, itu paketnya lengkap loh saudara. Sudah bencana, ada hancur, ada malapetaka, semuanya terjadi tiba-tiba. Kira-kira saudara bisa bayangkan betapa mengerikannya bayar harga kalau yang namanya pelakor, pebinor, wanita tobat hari ini tidak belajar bertobat. Wanita tobat harus cepat bertobat, takut akan Tuhan, jangan melawan perintah Tuhan. Sebelum ada bayar harga, ada bencana tiba-tiba, hancur tiba-tiba, malapetaka tiba-tiba. Yang terakhir ya, Tuhan mengambil nyawa. Nah, kita lihat Ibrani 4 ayat 13. Ibrani 4 ayat 13. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Sebab segala sesuatu telanjang terbuka di depan matanya Tuhan. Kira-kira perbuatan suami, perbuatan pelakor, perbuatan pebinor, wanita tobat, itu semuanya telanjang terbuka di depan mata Tuhan. Jangan enak-enak loh ya. Mungkin kalau istrimu hari ini bisu, tuli, buta, hanya modal lutut, modal air mata, netes-netes air mata, mereka berseru kepada Tuhan. Percayalah, setiap perbuatan suami, perbuatan wanita tobat, semuanya telanjang dan terbuka. Semuanya. Mungkin suami-suami merasa Tuhan itu maha mengerti. Coba baca berikutnya ya. Yang kepadanya kita harus, ada kata harus, memberikan pertanggungan jawab. Jadi 3T. Perbuatan pelakor, pebinor, suamimu malam ini, walaupun engkau sudah tidak lagi marah, engkau bisu, tuli, buta, hanya bawa dalam doa dan air mata, maka senyatanya mereka di hadapan Tuhan telanjang terbuka, dituntut tanggung jawab. Harus
mempertanggungjawabkan perbuatan yang disembunyikan. Firman Tuhan berkata, tidak ada satu makhluk pun yang tersembunyi. Mungkin suamimu sembunyi-sembunyi selingkuh. Buat suami-suami yang belum ketahuan istrinya, buat istri-istri yang belum ketahuan suaminya tapi senyatanya sudah melakukan perselingkuhan, malam ini bertobatlah. Karena engkau bisa sembunyi dari istrimu, bisa sembunyi dari suamimu. Kalau ditanya istri, "Pak, mau kemana?" Meeting meeting ketemu klien, tapi senyatanya engkau sembunyi-sembunyi ketemu wanita tobat, ketemu webinar pelakor. Bertobatlah. Karena nggak main-main. Saya waktu baca firman ini, ngeri ya Tuhan. Ternyata kan nggak ada yang bisa sembunyi. Kalau suami saya berani sembunyi, ternyata di pemandangan mata Tuhan, perbuatan suami saya terbuka, telanjang, dan yang nggak enak harus dipertanggungjawabkan. Berarti diampuni, tapi tanggung jawab bayar harganya harus 3T. Terbuka ya, telanjang, tanggung jawab. Hari ini yuk kita sebagai anak Tuhan ya, kalau suamimu sembunyi-sembunyi sudah ndak usah dipikiri, ndak usah ditegur. Suamimu ndak harus tanggung jawab sama ibu-ibu, bahkan istri-istri yang lagi TTM dengan suaminya orang, engkau ndak bertanggung jawab sama suamimu. Kalaupun istri bisu, buta, budek, ndak perlu hari ini pikirnya, oh enak aku punya istri bisu. Sejak ikut rumusnya Bu Eli budek sejak ikut rumusnya Bu Eli buta, saudara makin diinjek-injek, saudara makin dirampas, saudara makin yang lemah dirampas, diinjek-injek. Tenang aja, nanti mereka ndak tahu mereka hari ini bisa sembunyi di hadapan istri-istri, tapi di hadapan Tuhan ndak bisa. Nanti bonyok. Bapak-bapak yang lagi selingkuh, istri-istri yang lagi selingkuh, yuk kalau dengar ini segera bertobat. Segera bertobat, karena ini terbuka, telanjang. Bayangin, sudah terbuka, telanjang, harus tanggung jawab. Nggak enak kalau sudah bayar harga tanggung jawab. Itu yang bikin nanti penderitaan long suffering, penderitaannya panjang. Apa yang terjadi? Banyak yang saya lihat pengalaman orang-orang bayar harga, baik suami yang tiba-tiba mati, 3 bulan pemulihan meninggal, 2 bulan pemulihan meninggal, 1 bulan, ada yang saat 5 hari meninggal ya. Apa yang terjadi? Bayar harga dulu, tanggung jawab sebelum kematian. Kematiannya yang merugikan dan kebinasaan. Kalau ndak bertobat sampai jantungnya putus tiba-tiba, wow. Saudara percaya malam ini ndak ada loh perbuatan dosa yang ndak dipertanggungjawabkan. Semuanya, maupun istrimu ndak tahu, engkau bisa sembunyi-sembunyi sampai ya 5 tahun bisa bermain rapi katanya ya. Saya dengar tadi ada seorang yang bilang ini, suaminya ini loh ciami Eli, oh hebat, kok bisa? Saya tanya, bayangin selingkuh di atas 5 tahun, istrinya ndak tahu, mainnya rapi. Hah? Tapi saya bilang ya jangan enak-enak, mereka bisa bohongi istri, sembunyi-sembunyi, tapi ada mata Tuhan, di pemandangan mata Tuhan itu terbuka, telanjang, dan harus tanggung jawab. Nanti kalau sudah tanggung jawabnya, sudah bayar harga sebelum kematian, jelas nggak mungkin ndak ya. Setelah itu kematiannya nanti mengerikan, dan kalau hidupmu ndak berubah-berubah, nanti kebinasaan. Alangkah jauh lebih baik firman ini buat saudara yang lagi tertegur, tertemplak,
jangan marah sama saya ya. Jangan marah pelakor-pelakor, pebinor-pebinor, karena saya harus menyampaikan suara isi hatinya Tuhan. Saya sudah selesai ya. Saudara yang malam ini lagi ngalami pergumulan yang berat, pasangan hidup yang tidak pulang, saudara, bahkan saudara dengar punya anak, sudahlah, belajar ikhlas sesaat ya. Ikhlas aja sesaat, jangan marah, jangan iri hati, pokoknya jangan sukacita. Nanti kalau kita dengar sebentar lagi pebinor pelakor lagi bayar harga, mereka roboh dalam bencana, mereka terjerumus dalam kecelakaan, bahkan mungkin ada yang dicabut nyawanya. Kita jangan sorak-sorai ya. Dulu saya ada teman-teman saya bilang gini, Eli, besok ya Eli, kalau kita lihat bagaimana pelakor yang merusak rumah tanggamu meninggal ya, wafat gitu ya, kita bukannya ngirim bunga berduka cita, kirim kita bersuka cita ya. Langsung bunga karangan bunganya ditulis ikut bersuka cita keluarga besar Eli Kurniawati. Saya ketawa. Katanya ikut, ayo aku juga mau kirim, bukan ikut berduka cita, tapi langsung bunga karangan bunganya saya tulis ikut bersuka cita, bersorak-sorai atas meninggalnya pelakor. Dan saya sampai ketawa. Saudara percaya malam ini yuk kita berdoa, karena waktunya sudah habis ya. Saudara tidak perlu takut, kita hari ini punya Tuhan yang akan adil. Itu tadi Amsal 22 sudah dicatat ya, Tuhan yang adil sedang berperkara. Hari ini pelakor pebinor jangan senang-senang di atas penderitaan istri suami yang lagi menantikan kembalinya pemulihan rumah tangga, karena engkau sedang menghadapi Tuhan yang adil yang akan berperkara. Pastikan malam ini bertobatlah ya. Jangan sampai hari ini ada ada yang sesuatu bencana, ada hancur tiba-tiba, ada malapetaka ya. Bahkan nanti ada bayar harga sebelum kematianmu mengerikan. Jangan sampai itu kebinasaan juga. Hari ini jangan sampai merusak dirimu, ada siksa cemooh, malunya tidak terhapuskan. Bahkan saudara sendiri akan masuk dalam lubang, saudara akan tertimpa batu dan senjata makan Tuhan. Yuk kita berdoa. Bapa, terima kasih kalau malam ini kami mendapat kelegaan. Buat kami yang jadi selama ini diperlakukan tidak adil, malam ini kami bersuka cita, karena ternyata Tuhan itu tetap adil. Tidak mungkin Tuhan yang kami sembah itu Tuhan yang tidak adil. Hanya tunggu waktunya pembalasan Tuhan itu pasti terjadi. Tuhan, kami tidak mendoakan yang buruk buat pelakor pebinor, tapi satu hati kami berdoa buat kasih karunia-Mu turun atas mereka, untuk mereka segera bertobat mendengar firman ini, mereka segera kembali ke jalan Tuhan, dan mereka sadar akan perbuatannya, supaya mereka tidak harus mempertanggungjawabkan dosa-dosa mereka yang menjijikkan di hadapan Tuhan. Makasih Tuhan, berkati setiap kami, pergumulan apapun kami sudah serahkan. Kalau kami mau istirahat, kami percaya kami menikmati berkat Tuhan malam ini. Buat kami yang dicintainya, kami mau berpisah satu dengan yang lain. Kami menerima berkat Tuhan, berkat Abraham, Ishak, Yakub. Damai sejahtera Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. Sampai jumpa. God bless. Semangat, semangat ibu-ibu, bapak-bapak. God bless.